Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik berjudul Aqidah Akhlak. Siswa-siswi yang Ibu hormati, pengertian tentang akidah akhlak menurut etimologi, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Menurut istilah terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Syekh Abu Bakar Az-Zajiri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal pendengaran dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesalehan dan tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya, seperti keyakinan manusia akan adanya Sang Pencipta. Dimaksud akidah dalam bahasa Arab dituliskan kata akhlak, berasal dari bahasa Arab bentuk jamak kata khuluq atau khuluq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Pengertian akidah akhlak. Berdasarkan pengertian akidah akhlak di atas, bahwa dasar-dasar pokok dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Sementara kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khalaqa, yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral atau budi pekerti. Siswa-siswi yang dihormati, dasar dari akidah akhlak adalah merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria atau ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Dasar akidah akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Quran, dan ketika ditanya tentang akidah akhlak Nabi Muhammad SAW
Ketika ditanya tentang akidah akhlak, Siti Aisyah berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Islam mengajarkan agar umatnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ukuran baik dan buruk tersebut dikatakan dalam Al-Quran karena Al-Quran merupakan firman Allah, maka kebenarannya harus diyakini oleh setiap muslim. Dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16 disebutkan yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kamu, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dasar akidah akhlak yang kedua seorang muslim adalah al-hadis atau sunnah Rasulullah. Untuk memahami Al-Quran lebih rinci, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah karena perilaku Rasulullah SAW. Contohnya nyata dan dapat dilihat dari dimengerti oleh setiap muslim, yaitu dengan cara di bulan suci Ramadan, tolong ya hormatilah bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Untuk menghormati orang yang berpuasa, jangan sampai kita batal puasa itu di mana saja, sepertinya di warung-warung atau di tempat-tempat terbuka. Tolong hormati. Untuk kesempatan ini, akhlak di bulan suci Ramadan itu banyak sekali yang orang yang tidak menghormati yang sedang puasa dengan cara makan sembarangan. Kalau misalnya kita bagi perempuan yang sedang haid, boleh kita tidak berpuasa, tapi dengan cara apa? Kita makan di rumah, jangan sampai makan sembarangan. Jadi tolong untuk menerapkan akhlakul karimah di bulan suci Ramadan ini. Siswa-siswi yang dihormati, selanjutnya yaitu tentang tujuan akidah akhlak. Akidah akhlak harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam harus meyakini pokok-pokok kandungan akidah akhlak tersebut. Adapun tujuan akhlak yaitu yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan manusia terdorong mengakui adanya Allah. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kehinaan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami jadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Keesaan Tuhan, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedang kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami
karena perbuatan orang-orang sesat terdahulu. Dengan naluri mencari Tuhannya, kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengerti Tuhan. Dengan akidah akhlak, mengerti Tuhan, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Yang kedua, akidah akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungan. Oleh karena itu, perwujudan dari pribadi muslim yang luhur berupa tindakan nyata menjadi tujuan dalam akidah akhlak. Yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat atau pikiran-pikiran semata-mata berdasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Di pesantren Ramadan ini, marilah kita untuk banyak membaca hafalan Al-Quran dengan metode pembelajaran, dengan adanya dibukanya bacaan-bacaan Al-Quran di setiap musola, di pesantren maupun di madrasah ataupun di rumah masing-masing. Berbanyaklah membaca Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai tuntunan kita untuk mendapatkan pahala daripada kita membicarakan orang lain. Lebih baik kita membaca Al-Quran. Siswa-siswi yang saya hormati dan yang ibu banggakan, di bulan suci Ramadan ini marilah kita tingkatkan akhlak dan tabiat kita dalam kehidupan sehari-hari. Terutama untuk siswa-siswi yang ada di SMA ini, di bulan suci Ramadan ini marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya, dan apa yang kita kerjakan di pesantren Ramadan ini sehingga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dapatkan, terutama bagi siswa-siswi yang belajar daring di rumah. Tolong ya, jangan sampai kalian itu menghafalnya bukan dari materi Ramadan. Lebih baik kita belajar dengan hal-hal yang positif. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan akhlakul karimah kita menuju akhlak yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa